wa ya'lamuna syirra wa afa khaliqu kulli syai'. Allah juga mengetahui apa-apa yang disembunyikan, ya. Dia juga pencipta segala sesuatu. Kalau dikatakan pencipta, berarti Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang tadinya sesuatu itu tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Kalau ada kalimat lafaz pencipta, khaliqu kulli syai'in, Allah Maha menciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Ya segala sesuatu apapun itu yang ada di alam semesta ini. Yang tadinya tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Siapa? Manusia itu. Ya. Terus ketika Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu juga tertuang dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Segala Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Allah bukan hanya menciptakan bulu, Allah menciptakan binatang, Allah memelihara binatang, bukan binatang dipelihara, bukan itu maksudnya. Kayak kita memelihara ayam, ayam kita pelihara, dimasukin kandang, bukan seperti itu. Allah di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62 Allah mengatakan bahwasanya Dia memelihara sesuatu. Kalau memelihara sesuatu berarti ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak akan membiarkannya begitu saja. Contohnya, jenengan berlaku baik akan diganjar pahala, jenengan berlaku buruk akan diganjar dosa dan hukuman. Allah menciptakan manusia, Allah tidak akan lepas begitu saja. Allah akan lihat itu ciptaannya baik atau tidak. Bukan hanya itu, ketika jenengan hidup juga jenengan bukan hanya tidak dikasih apa-apa, jenengan dibekali akal. Berarti jenengan tandanya tidak dibiarkan begitu saja. Gunanya apa? Biar jenengan bisa berpikir mana yang baik, mana yang benar, mana yang dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Bukan hanya itu saja, agar akal berfungsi, badan sehat, jenengan dikasih rizki, jenengan dikasih pencernaan yang berupa perut dan segala organ-organ yang ada dalam tubuh. Agar itu berfungsi bagaimana? Dengan cara makan. Nah, makanya bagaimana? Jenengan makan itu bagaimana? Nggak mungkin makan kalau badannya nggak sehat. Ya, bagi Allah kasih sehat. Ketika sehat, jenengan akan apa? Ikhtiar usaha, bekerja. Ketika bekerja, jenengan akan apa? Mendapatkan rezeki yang telah Allah jamin, yang telah Allah berikan kepada setiap manusia, baik itu yang muslim ataupun yang tidak, akan tetap dikasih rezeki bisa makan. Kenapa bisa bekerja? Karena diberi kesehatan. Kenapa bisa diberi kesehatan? Ya, karena Allah tidak membiarkan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu Allah biarkan. Pasti Allah akan pelihara. Itu yang dikatakan tafsir daripada Dia memelihara segala sesuatu yang Dia ciptakan. Jadi orang juga jangan ujung-ujung gue anak bro, anaknya dididik orang, dididik, dikasih makan enggak? Dikasih makan dengan apa? ASI dari kecil, diajarin sama kayak Allah menciptakan manusia. Orang mau ditawi-tawi orang dulu sih. Makanya heran ketika ada orang yang takut jika rezekinya itu hilang ataupun dia tidak percaya bab tentang rezeki, tentang harta. Sedangkan Allah menciptakan pasti sudah mengatur. Jadi jangan yakin dengan yakinnya bahwasanya apa-apa yang telah Allah ciptakan pasti Allah akan pelihara itu ciptaannya. Begitu. Wa huwa wahid al-qahar wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abduhu
wa rusulahu. Allah Subhanahu wa taala itu Ia Maha Esa lagi Maha menundukkan. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan Maha menundukkan. Yang dimaksud Maha Esa dan Maha menundukkan yaitu Allah itu menguasai seluruh ciptaannya. Ya. Allah itu satu. Maha Esa. Allah itu satu. Dan Allah menguasai seluruh ciptaannya dan menetapkan kepada mereka hukum dan kekuasaannya secara paksa. Tidak ada perlawanan. Kamu kalau bisa menundukkan, contohnya kamu menundukkan daripada binatang. Kucing, kamu punya kucing, kucingnya ditundukkan, dipanggil bos, datang, gak bisa maksa pergi. Dikasih makan apapun mau kalau kamu bisa menundukkan. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah Maha menundukkan, berarti tidak akan ada yang bisa melawan. Ya, seperti halnya seseorang yang di penjara karena ia telah berbuat kesalahan. Di penjara disuruh kerja, nanti pasti kerja. Disuruh potong rambut, digundul rambutnya, pasti mau. Gak mungkin akan melawan petugas. Pasti petugas bisa menundukkan daripada tahanan-tahanan yang ada dalam penjara. Tapi menundukkan manusia di sini, manusia menundukkan manusia. Terkadang manusia bisa melawan, ya. Walaupun ada yang tidak bisa melawan, tapi ada peluang juga manusia ketika ditundukkan, manusia itu bisa melawan. Contohnya kamu menundukkan anak, ibu menundukkan anaknya, weh sholat. Terkadang nurut, terkadang tidak. Tandanya ada bisa perlawanan, adanya perlawanan. Sholat, bisa sholat. Ngaji, mau ngaji. Pas lagi malas sholat, enggak, nanti aja. Nah, berarti manusia masih ada peluang untuk melawan. Tapi kalau Allah berkehendak kepada segala ciptaannya, Allah Maha menentukan, tidak ada yang bisa melawan daripada apa yang telah Allah kehendaki dan Allah perintahkan. Itu Maha menentukan. Allah Maha menentukan ciptaannya dan menetapkan kepada mereka hukum dan kekuasaannya. Sholat wajib, nggak bisa digabungkan seperti itu. Menentukan hukum Allah dan kekuasaannya secara paksa. Allah Maha memaksa, iya. Allah Maha paksa. Karena itu adalah hal Allah itu Maha menundukkan. Jadi ketika Allah sudah menundukkan segala ciptaannya, tidak ada yang bisa melawan dan menolak. Dikasih sakit, nggak bisa ditolak. Dikasih mati mau ditolak jenengan. Itu diantara hukum Allah. Kehidupan ada kematian. Jika jenengan sudah tiba waktu kematian, tidak bisa dimajukan ataupun diundur. Itulah hukum Allah. Bahwasanya Allah Maha menundukkan. Wa annahu ta'ala ba'asa, dan Allah Subhanahu wa taala Dia yang mengutus siapa? Sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allah mengutus siapa? Manusia yang bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Abduhu, hamba. Abduhu itu hamba. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai abdahu, hamba, wa rasulahu, dan rasul. Ya. Jadi Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad di akhir zaman sebagai rasul, penutup di antara para rasul. Kalau ada kalimat mengutus, berarti Allah mengirimnya sebagai kabar gembira dan peringatan. Jadi Nabi Muhammad SAW diciptakan Allah sebagai wa'adahu, hamba. Diciptakan dan diutus
Kalau ada kalimat kafat diutus dalam Al-Quran, tandanya berarti Allah memberikan kabar gembira, ya, dan Allah memberikan peringatan. Saya utus kamu, sampaikan kepada warga desa Pener dan kecamatan Taman yang lainnya bahwa akan terjadi bencana. Peringatan itu. Kabar gembiranya apa? Warna bencana apa bergembira? Iya, kamu bisa menyelamatkan diri sebelum terjadinya bencana. Sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika diturunkan ke dunia, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai hamba, pemberi kabar gembira dan peringatan untuk umatnya. Ngelingna, orang ono mati, sing diloro amal soleh, dunia, duit, rumah, mobil, kabeh sing kowe duwe, sing kowe loro kangelan, nyekolak anake dur-dur, bakal ditinggal kabeh, diwarisna kabeh, wis diwarisna entek, anake warisna maning entek maning, diwarisna maning karo putune entek maning. Sing digawa mung amal soleh. Peringatan itu dari Allah lewat malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad untuk umatnya. Peringatan, kabar gembiranya siapa? Ketika jenengan mengikuti apa yang dibawa Allah, disampaikan Nabi Muhammad SAW, maka itulah yang dikatakan kabar gembira. Sing melu kanjeng Nabi, perintah sing wajib, sing sunnah bakal selamat. Mereka bergembira, kenapa nanti diturunkan? Peringatannya priye? Ini orang anut baru kanjeng Nabi si dilurut dunia terus, sedangkan dunia gue sementara, akhirat selamane. Kau ora selamat, kau istilah eleng aku sih, jadi Nabi. Kamu sudah saya kasih peringatan dan Allah sendiri yang mengatakan, saya mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, pemimpinnya para Rasul, penutup para Rasul di kalangan kamu, sebagai pembawa kabar gembira. Siapa yang mengikutinya kelak akan bersama Allah dan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai peringatan, dan siapa yang tidak mengikuti mentaati Allah, tidak mengikuti Nabi, maka sungguh celaka dan tidak akan selamat orang tersebut, baik di dunia ataupun kelak di yaumil qiyamah. Itu peringatan dari jenengan. Apa nindahna peringatan mau orang? Apa hanya terlena kalau dunia terus ramu-ramu? Semakin dikejar semakin ada, semakin banyak, semakin dikejar semakin jauh, ya, dikejar semakin jauh, semakin memiliki semakin banyak keinginan, semakin banyak harta semakin banyak keinginan, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, gak bakalan selesai. Sedangkan harta yang kau miliki itu ialah ada bagian daripada apa yang jenengan harus keluarkan. Yaitu untuk apa terutama? Untuk apa coba? Untuk apa coba? Harta yang jenengan miliki sebenarnya untuk apa coba? Selain daripada memenuhi kebutuhan perut kita, memenuhi kebutuhan makan kita, untuk apa terutama menurut jenengan? Untuk menghidupkan agama Allah, untuk menghidupkan perjuangan baginda Nabi. Di mana itu? Mereka yang berdakwah di jalan Allah bantu. Mereka yang mengajarkan ilmu bantu. Mereka yang mengajarkan ilmu bantu. Mereka yang berjuang di jalan Allah dibantu. Dengan apa? Dengan tenaga. Gak ada tenaga dengan apa? Dengan doa. Gak bisa doa dengan apa? Dengan waktumu. Gak bisa dengan waktu dengan apa? Dengan hartamu yang kau miliki. Itu sebaik-baik harta yang jenengan miliki. Bantu mereka yang dakwah syiar di jalan Allah, yang ada di majelis, yang ada di pondok pesantren, yang ada dimanapun, selama dakwah di jalan Allah, maka bantu. Harta sing terbaik dudu siku ngemer nawetang terus duduwi, dudu siku nyenang nati terus duduwi, bukan harta yang untuk memenuhi nafsu. Terkadang bab
ada yang tidak menerima. Majelisan saja laki-laki iuran. Benar. Majelisan saja mereka lagi-lagi kelantungan. Itu kelantungan yang antum masukin kembali sama jenengan. Masuk ke perut jenengan itu. Seberapa banyak jenengan membantu majelis ini? 1 juta, 2 juta, 300.000 setiap rutinan, 5.000, 1.000, 10.000. Dibuat beli jajan seberapa itu? Dibuat beli jajan seberapa itu? Buat jaket majelis amal warul habasya, tidak ada paksaan. Siapa yang mau ikut silakan. Jaketnya dipakai jenengan. Jenengan bayar, jenengan dapat jaket. Uangnya yang pegang bukan saya, orang lain yang ikut majelis ini. Sing melu gawe jaket monggo, sing orang melu gawe jaket juga monggo. Sing melu jaket monggo, sing orang melu gawe jaket monggo. Jaketnya nggak usah lebih bohong, emang masih bayar. Si gawe sama dudu aku. Oh sama majelis ini. Si gawe sama dudu aku. Maka jika ada yang protes, sungguh orang-orang itu orang-orang yang telah berburuk sangka, orang yang tidak mensyukuri nikmat hadir di majelis. Orang yang tidak mensyukuri nikmat hadir di majelis itu seperti itu. Sedangkan harta yang paling baik, harta yang digunakan untuk menegakkan agama Allah, untuk memperjuangkan perjuangan Nabi. Kalau seandainya saya punya gunung itu emas. Gunung itu emas. Gunung tahu kan tingginya seberapa. Itu emas semua, itu milik saya. Saya gunakan untuk memperjuangkan dakwah. Saya gunakan untuk menghidupkan agama Allah, membantu orang-orang yang takwa di jalan Allah. Tidak akan cukup. Apalagi cuma 1.000, 5.000, 10.000. Ya Allah, ya Rabb. Sungguh celaka orang yang punya pemikiran takkan dimasukkan dalam hati. Lagi-lagi majelisan kelentungan, maning-maning majelisan iuran, sedangkan tidak dimintai iuran. Jika itu iuran hanya saya, iuran tersebut pasti kembali kepada kamu. Gak percaya? Coba iuran apa saya tanya di sini? Iuran apa coba? Pernah nggak diminta iuran? Iuran apa? Hah? Iuran apa coba? Nanti ini kelentung diisi, jangan di sini. Terserah jangan mau siapa enggak. Setelah itu dibuka di itu berapa itu jumlah? Biar tahu. Ya? Biar tahu. Ya. Lentungan sinangkan tutua ya akai sendiri lentungan iuran yang megang uang bukan saya dan tidak ada di iuran apa sih coba iuran apa sini ini baru ada iuran pembuatan jaket majelis itu pun bukan ide saya yang megang uang bukan saya ya. Yang membuat bukan saya mengarahkan kayak jadi mengarah itu. Jika ada yang protes, oh selamat di ngomongin teman. Dia tidak sadar bahwasanya dia telah berburuk sangka dan telah kufur nikmat. Jelasannya panjang ya. Hati-hati lu. Mudah-mudahan di majelis ini kalau sengaja taubat temenan ngomong dulu tinggal mesti ini tinggalnya dalam keadaan kufur nikmat. Kalau suruh tapi ia tidak terasa bahwa dirinya telah berburuk sangka. Hati-hati tuh. Saya sayang sama orang taubat. Hati-hati seandainya saya berpikir seperti itu. Jangan sampai loh umur gak tahu baru melakukan maksiat itu berburuk sangka orang sadar dari kesuruhan. Orang sadar dari kesuruhan, ya, orang sadar dari kufur nikmat, mati ini dalam doa maksiat sih orang di tinggal awal.
beriman suul khotimah pasti Islam selamat gak selamat toh kufur nikmat ya selamat gimana amal-amal sholatnya bagaimana dipending kata Allah kadang ada orang yang diam tapi diamnya itu banyak tidak bersyukur di antaranya itu ya ada yang sudah mengalami Allah bantu harusnya jenengan senangnya gimana ya iya jenengan ada yang mengingatkan di rumah ada yang datangnya kelentungan tanggalan untuk ade misal regane telung mulai duit anane regane 30.000 duite luwe kanthi 100.000 nggo tukunen melas ora kini nipu apa ora sih ini pondokane ya nipu apa ora iki pondokane ya boleh duduk pondokan temenan cuma gawe kalender ngedol nang duit dari bayarin jangan mewek kok pikiran ae setan kowe kewi benar satu tahun ada orang jualan keliling kalender pondok bantuannya infaknya buat majelis buat pondok pesantren ya buat majelis buat pondok pesantren biar bisa dibangun ini jual kalender harganya 30.000 pikir-pikir Nabi paling benci orang yang bakhil pelit Allah saja benci apalagi manusia orang pelit itu bukan orang yang tadi nggak mau mengeluarkan uangnya orang pelit bukan orang yang nggak mau mengeluarkan orang pelit bukan orang yang mau mengeluarkan hartanya namun orang pelit ialah orang yang kalau ini nggak fokus saya usunilah orang pelit itu orang yang nggak mau mengeluarkan hartanya bukan hanya itu orang pelit orang yang ketika ada kesempatan untuk berbuat baik membantu saudaranya terutama membantu dalam hal agama perjuangan dakwah Islam namun tidak tergerak hatinya walaupun ia mengetahui berarti tandanya orang tersebut wong pelit ini nasi paham ya Habib sing ngajari anu iso pengertiannya kurang harusnya ana sini Jadi orang pelit bukan hanya orang yang tidak mengeluarkan hartanya, namun orang yang sudah tahu ada jalan kebaikan di hadapannya dengan cara membantu saudaranya, membantu perjuangan Allah, baik itu di majelis, di masjid, di musola, di pondok-pondok pesantren, dimanapun kebaikan ada di hadapannya. Dalam hal harta, ia sudah tahu dan ia memiliki harta yang ia miliki, namun tidak tergerak hatinya untuk membantu. Pelit kalender kita tolong boleh undang membangun pondok. Pikir-pikir boleh nipu ya, bener apa sih? Narang sama kalender seneng batok tolong boleh. Padahal ia memiliki rezeki. Pelit walaupun urusan memberi atau tidak terserah kamu, uang kamu. Tapi kalau kamu melihat hakikat nikmat yang Allah beri, bisanya kamu dapat uang karena kamu dihidupkan, bisanya kamu dihidupkan karena Allah kasih kesempatan agar kamu dapat mengenal Allah. Gak ada orang-orang belum diciptakan bisa mengenal Allah, dihidupkan tujuannya biar kamu mengenal siapa yang menciptakan kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang menjadi panutan kamu, Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad diciptakan. Kenapa kamu bisa itu punya anak? Karena saya dihidupkan Allah. Kok anak kamu bisa besar? Ya saya kerja sih. Lah kamu kok bisa kerja? Karena saya dihidupkan Allah. Lah banyak orang yang dihidupkan Allah gak bisa kerja. Iya berarti dia dikasih sakit. Dan makanya bagaimana kamu? Ya saya kerja pagi, siang, malam, sore.
Dan dari kerjaan kamu digunakan untuk membela agama Allah enggak? Menghidupkan majelis dengan uang kamu, menghidupkan pondok pesantren dengan uang kamu, menghidupkan masjid dengan uang kamu, menghidupkan musola dengan uang kamu. Tidak. Contohnya sisitin aku sholat, benar pose baik. Makanya orang ketika mati itu ingin dihidupkan hanya untuk bersedekah. Wong mati pingin ditangekna karo Gusti Allah jaluk kesempatan sepisan nggo sedekah dudu sholat. Walaupun sholat sih dihisab pertama. Tapi ketika ada orang meninggal, dia tanya sama Allah, "Ya Allah, aku pengen orang sedetik bae wis sedekah." Dalam kubur. Maka terus terang saya paling tidak suka, paling benci kepada orang yang pelik. Jeli, orang jeli. Untung tidak urip, untung tidak sehat, bisa nyampe gawe oleh duit. Duitnya untung digunakan untuk perkara agama. Dalilnya sing penting sholatnya bener, puasanya bener, apik karo wong sing sreseh, sing sopan. Tapi urusan harta kerasa dore angel, dore hartanya angel, kerjanya kesel. Wis gampang amal kan ya sakit untuk sedekah. Itu orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Menurut saya ini. Kenapa? Seperti ini. Ya, disesatkan, menyesatkan. Obat itu kalau dijamaah ini ada yang seperti itu hati-hati. Temenan, ngomong melas, obat. Aja ngoni semati kon murah sing sore. Tolong sih, tolong. Nggak bisa, semati jangan tolong-tolong. Ya. Dan itu sesuatu yang pasti loh, kematian. Bukan cerita, bukan kisah, bukan tentang, bukan sejarah. Tapi sesuatu yang setiap manusia itu pernah mengalami, merasakan. Jangan meninggal dalam keadaan gawe maksiat. Ya. Walaupun nama laki mati di dalam gawe maksiat, arane mati suhul khotimah. Kenapa dikatakan mati husnul khotimah, matinya dalam keadaan baik? Gimana? Karena sebelum ia meninggal ia telah melakukan kebaikan, bersolat, kacek jam mati. Karena husnul khotimah, kudu wong husnul khotimah mati ini kudu sholat, mati ini kudu ngaji, kudu kuwi. Primen men bisa mati ini husnul khotimah. Harus istiqomah. Buat dari kerja kerasmu, telaten hadir majelis, istiqomah, kowe dijamin hasilnya mesti matimu husnul khotimah. Sudah ada di sini yang meninggal jamaah perempuan. Dia berarti meninggalnya husnul khotimah. Ibunya Yesen itu husnul khotimah. Makanya saya bisa jamin. Saya berani ngomong ninggalnya husnul khotimah. Ya jelas. 1 minggu sebelumnya hadir majelis taklim, nggak hadir karena sakit, setelah sakit meninggal. Kan saya kan berangkat, terus dikasih sakit meninggal, husnul khotimah. Sakit nggak bisa apa jalan-jalan meninggal, su'ul khotimah. Paham ya? Sakit perkara apa? Kakek mikir duit utang mati su'ul khotimah. Kenapa? Berpikir melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pingin husnul khotimah, orang mungkin mau mati husnul khotimah nih orang istiqomah musitok. Orang mungkin mau mati husnul khotimah dalam keadaan baik, nih orang bisa istiqomah. Orang kosong bunyi nyarinya. Bisa ngomong husnul khotimah tapi orang bisa istiqomah percuma. Ya. Awin nama sering kerungu ya Pak husnul khotimah. Gak mungkin bu. Nih yang sudah tua nih ataupun yang masih muda-muda karena aja nggak tahu. Orang mungkin wong kue mati dalam keadaan apik, dalam keadaan baik itu berarti meninggal husnul khotimah. Enggak mungkin orang itu meninggal dalam keadaan baik jika tidak istiqomah. Bismillah. Ya, kamu tahu kalimat istiqomah, kamu tahu kalimat husnul khotimah.
Hati-hati. Ya. Kalau meninggalnya saja dalam keadaan tidak baik, sebenarnya alam kubur transit pertama siksa. Walaupun sholatnya 1 tahun dia sholat terus, iya. Terus di penghujung hidupnya ia melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang tidak manfaat, terus meninggal, iya. Mati deh, nang alam kubur, siksa langsung. Walaupun sholatnya 1 tahun, maksiatnya sepisah toh. Karena ia meninggal sebelum meninggal melakukan maksiat. Makanya disuruh istiqomah. Ning 50 tahun sholat, ya aja nabi 70 tahun sholat aja napan mati nih pun sholat. Tutup berarti nih mati kudu sholat. Istiqomah di majelis, ingin meninggalnya husnul khotimah. Hadir majelis, baik sakit, hujan, sepi, rame, tekanan. Karena tidak tahu, ternyata pas kamu sakit itu Allah mau malaikat maut ya itu cabut nyawa ini esok ya. Coba nih kon mangkat esok mati, nanti kon mati deh setelah ngelakokna perkara api senyebabna kue mati nih husnul khotimah. Makanya dengarkan oleh satu ma'ilah mati maksudnya kue si biasanya sedekah ke pria anak ngamis anak wong jaluk sumbangan gue pondok gue majelis marani sumbangannya karena pria kan gue jengkel sungkan anak tamu dan lain sebagainya ditolak orang-orang salah. Padahal Allah lagi ngobrol malaikat maut gue kayak sore dicabut nyawanya ya. Tapi terus tak sabut aku tak ngomong gerak nanti nih wong singapan gak pondok gak majelis singapan jaluk sumbangan maulidan dan lain sebagainya tak tekani mari makwe gue tekan mari makwe soalnya kayak sedekah lagi apa mati sore sih ada kesempatan mati nih husnul khotimah marani lah wong gue digerak nanti nih karo Allah kan saya digerak nanti nih karo Allah tekan ngapun nih jalur bantuan gue tunggu kata tuh gak majelis gue tunggu semen gak pondok gue mau lidan. Ini kesempatan kepada Allah untuk bisa memberikan sedekah terakhirnya ternyata menolak bahkan menyakiti hati orang yang meminta. Kau anak aku lagi meriah duit aku naik koperasi duit aku naik sore ini mati sedekahnya wis 100 tahun sedekah terus apa mati nih orang sedekah padahal menjadi kesempatan Allah dikasih jalan untuk bersedekah. Meninggalnya gimana itu? Syukur khotimah meninggal dalam keadaan buruk lah sedekahnya sing 100 tahun dipending orang dibareng apa-apa. Kenapa? Jelas orang meninggal kalau diawali meninggalnya dalam keadaan syukur khotimah dalam keadaan buruk wis jelas nang kubur pun bakalan langsung siksa di malaikat berbunyi ya. Kalau di alam kuburnya sudah nelangsa wis disiksa perjalanan selanjutnya akan lebih menyakitkan. Ini nang kuburnya wis payah nang perjalanan selanjutnya mati jalan mati kubur wis ya ngapun nah kuburan ada siksa. Gue turunkan ada perjalanan pada masyarakat, turunkan ada jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, perjalanan kan akan mati. Itu mati, nah kubur siksa dan siksa bukan siksa terus ada kubui. Kayak apa main Jakarta? Kalau mau ke Jakarta itu transit dulu di Indramayu makan di rest area. Ibarat orang itu transit pertamanya kuburan. Kuburan sana malaikat sing tukang nyiksa ono sing ngancani wong sing amale soleh sampai dibangkit namanya ana sing tugasnya bu nyiksa ya ini nang kubur tapi mati nang kubur nyiksa sudah dipastikan perjalanan selanjutnya lebih menyakitkan tidak ada kemudahan. Kebalikannya, jika meninggalnya husnul khotimah dalam keadaan baik, niscaya di alam kubur pun akan baik, tidak ada siksaan, tenang-tenang saja sampai hari kebangkitan. Kiamat bangkit namanya
dipertanggungjawabkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Perjalanan selanjutnya pun akan lebih mudah kalau di alam kubur. Kalau pertama meninggalnya dalam keadaan baik, mustamimah, di alam kubur pun akan baik, selamat, dan perjalanan setelah alam kubur pun akan selamat. Terus seperti itu. Wis coba dulu. Ya. Jadi yang kufur nikmat, yang sedikit-sedikit tidak berbicara, yang sedikit-sedikit tidak berbicara, namun di dalam hatinya banyak pertanyaan tentang kebaikan yang ia lakukan. Kayak tadi ya, lagi-lagi infak, lagi-lagi iuran. Padahal ini di momen atau di tempat yang dimana penuh barokah, penuh ridho, penuh rahmat, yaitu majelis-majelisnya Nabi Muhammad, yaitu majelis itu. Ajalah dua pikiran ini. Maning-maning infak, maning-maning iuran, maning-maning acara maulid dan ani. Orang melu orang penak dua gue, hati-hati gue. Kubur nikmat jangan. Suudzon, berburuk sangka kepada diri sendiri, berburuk sangka kepada pemimpin daripada majelis. Tapi jenengan gak sadar bahwa itu kategori daripada berburuk sangka. Ngangklo, gue tandanya orang syukur banget. Ngangklo anak sih, mani-mani infak asing. Kenapa infak terus ya? Kan beda ya. Kenapa infak terus ya? Anak sih, mani-mani infak ya. Tapi intinya itu ngangklo orang syukur. Kalau tidak syukur ya kufur nikmat. Tekan ekonomi kan dikehendaki Allah. Sing menghendaki Allah, dibukakan hati dengan Allah. Tandanya kamu orang-orang pilihan Allah yang menghidupkan agama Allah dengan menuntut ilmu agama, mengikuti apa yang disukai dicintai Nabi, tolakul ilim, menuntut kewajiban ilmu agama. Ya, tidak melihat kamu dari kasta mana, kaya ataupun miskin, buruk ataupun jelek, banyak dosa ataupun alim, tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan, karena menuntut ilmu itu wajib. Ini jenengan diminta ya Allah hadir di sini. Itu namanya nikmat. Jangan kufur dari nikmatnya Allah dengan apa? Tidak syukur atau mengeluh tanpa diucapkan dalam hati. Lagi-lagi infak, lagi-lagi ilmu, lagi-lagi acara, seminggu acara belum. Harusnya senang ada yang mengingatkan, harusnya senang ada yang menasihati. Jadi setiap hari dalam satu minggu acara 3 kali, hati kamu ada yang menyirami, ibarat tumbuhan nyiramannya orang seminggu bisa. Loh api gardina menungse tujuh jasa tau anak hati, anak roh jenengan hadir majelis ilmu disirami terus. Ini disirami bakal subur. Ini kue-kue pelem bakal berbuah, ini subur, seger. Nyirami seminggu bisa, mikirlah. Ya, sekali bisa, apa yang ngangklu? Eling-eling ya, wong ngangklu itu tuh wong situ ucap atau iya, mari-mari acara, duit, nang hati pengen ngangklu. Ibarat aku lagi ngomong dalam hati. Betul-betul kesel, mani-mani acara, mani-mani infak, mani-mani iuran, mani-mani kopi kan, kopi. Kita ada yang bersyukur dulu. Dan orang yang tidak bersyukur tidak akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tambah binasa, tambah belangsang. Makanya ada kalimat yang berbunyi la azidannakum wa la in kafartum la azidannakum. Apa? Bisa hafal juga benar. Nanti kita di Basirul Khairat kan baca ya, la azidannakum walakin apa bismillah jadi pun syukur kudu ngerti ayat yang berbunyi ini piye mon ini nanti bisa ditok bingung ya, campur-campur sih kalau ayat-ayat dia.
la azidannakum wala ayo kita berpesan gitu. Ayo sing bater mau nih. Kon ngomong mau nih, kon ngerti, kon ngewe pahala paling mulia, kon oleh pahala. Sing diucapna ya Allah. La in syakartum la azidannakum wa La in kafartum artinya apa itu? Itu kalau kamu mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah, ya Allah akan menambah daripada nikmat yang kau miliki sekarang. Tapi yang kau mengkufuri nikmatnya Allah, ini maknanya nih, tidak bersyukur, maka engkau tidak akan pernah ditambah nikmatnya oleh Allah. Ya, tidak pernah, kita akan pernah ditambah oleh nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai engkau bersyukur. Orang bakal ngomong ditambah nikmatnya kalau Gusti Allah dengan rasa syukur. Sungguhnya wong sing ora syukur, kowe bakal oleh azab inna ada Allah yang berfaham. Ina ada apa? Mati. Ucapna kalam Allah lenyap-lenyap. Ucapna kalam Allah itu omongannya Allah. Oh, diri banter nembang dan nembang apa kuwi banter. Ucapna ayat Al-Qur'an orang. Ini apa? Inna hadzal syadid. Kalau kamu pernah mondok di pesantren, tanya itu anaknya kamu suruh itu harus kompak gak? Harus. Jawab ya betul. Harus kompak kan? Ayat ini baca. Bunyinya kompak, kayak nanya harus mondok ya. Nanya kamu suruh takoni orang kayak kowe. Ini ada. Kayak aku pengen gue. Apa beda di pondok orang majelis? Sama-sama mengajarkan ilmu. Dari kau ini belum orang terima ilmu. Sing aku sampaikan. Ya. Baca surat Al-Baqarah ayat 2. Semua santri baca, bunyi semua. Ada yang hafalan, ada yang pegang Al-Quran. Kan seperti itu. Pun mau nikmat. Orang ngerti Al-Quran agak cukup. Seperti itu. Ya. Saya dulu saja. Laki-laki kayak perempuan saya sama apa saya sama apa sampai lempar saya orang belajar itu harus semangat, ojo lesu lempuru ya. Kenapa seperti itu? Karena banyakkan penduduk penghuni neraka itu orang-orang yang putus dari rahmat Allah. Ada nggak ada orang yang putus dari rahmat Allah? Oh, ada orang yang putus dari rahmat Allah di dalam neraka semangat, asik disiksa. Orang asik panas ya disiksa, enak. Pasti kayak gini, lempur, lembek, kemper, yang tempe mendoan. Nanti tempe mendoan kan? Ya, juga sama dengan laut nanti tempe mendoan. Penuh dulu dulu. Ya. Kayak tempe lemu kelemar-kelemar lagi, melakukan kelemar-kelemar. Melakukan kelemar-kelemar. Jagongnya lesu. Itu penduduk neraka itu seperti itu. Karena mereka putus dari rahmat Allah. Aduh, aku diazab, disiksa dan neraka. Matu mereka di neraka menjadi surga. Ini wis dosa enteng. Ini orang kafir selamanya, orang Islam itu dosa enteng. Langsung putih jerit, lawan aku duduk neraka dan surga. Contohkan dong selama hidup sebagai penduduk surga. Dengan apa? Dengan perbuatan kamu, gaya tindakan kamu. Kayak kamu orang Islam, masa mau pakai baju pendeta? Tunjukkan dong apa yang dibawa Nabi, sunnah Nabi, pakai putih-putih. Yang perempuan pakai cadar, ikuti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Sayyidatina Fatimah Zahra. Andainya kamu telah menghidupkan Islam, kamu telah memberikan contoh kepada manusia-manusia yang bukan Muslim lainnya. Hei, lo sini ke Nabi aku ya.
Gelo calon-calon penduduk surga, bukan itu nanti kita bangga, bukan. Kita memberikan iktibar pembelajaran kepada orang yang melihat penampilan kita. Walaupun ahli maksiat dengan teks sarung, insya Allah pernah ngaji. Walaupun ahli maksiat nanti baju kopian, lewat majelis pernah belum. Orang terus siapa di kudung, terus ada siapa kapan, nanti di kudung yang dikocok. Orang kan kudungan, ya. Langkah pocong muda kan. Tapi ya, pocong muda. Langsung doyong anak setan menangani culi-culi. Nah setan namanya culi-culi jangan dulu ya. Habibie katanya taklim galak, tegas kan tunggu doyan. Nah, harusnya orang marah kan lama. Mau jangan juga. Ya. Jangan melihat apa yang kamu lihat itu dari apa yang kamu lihat dari luarnya saja. Kamu nggak tahu. Ya. Kadang orang melihat dari apa yang dia lihat. Ih, rambutnya berkele gondrong lu menang mesti kan dewe. Barang ini ternyata situ menang awalnya dewe. Ya, situ menang awalnya dasi dewe. Kue dipetani lah tumune lah nggak bisa sama sekali sih rambutnya gondrong begini. Akhirnya salah pula. Si tak pandang rambutnya gondrong mesti anak tumun akeh. Oh irang globok, yang ide tak petani ketek kotak bermetani apa lah nggak bisa sama sekali. Padahal ketek monyet metani wong kan pintar banget dipangan tus. Makanya yang anak wong metani wong bisa dipangan monyet tus untuk ketek. Orang ketek apa lah? Pernah dipetani ketek? Pernah? Kamu pernah nggak dipetani ketek? Dipetani monyet dan burung ketek, metani menungsa. Metani ngerti lah bahasa Jawa metani. Karena Indonesia nama apa? Metani kan berarti lulu tumbuh, mau beli, lulu tumbuh baru lingsa. Tumor lingsa senangan das dengan tuh sambonan mati. Tapi ketek pinter. Luru tumor lingsa das wong. Aku pernah dipetani ketek oleh mendoyong serius pernah dipetani ketek oleh jari-jari menteri 6 ada dusun namanya Tri 6 jasa mendoyong itu ada orang melihara ketek. Bapak ketika itu ngamen tujuannya pelihara anunan namanya hanya metani tau semua ini bingung sih rambutnya dawa baru keduman rambutnya segede-gede dawa ikel kemudian senatal sih ada yang kebenak ya ngonan akeh itu ceker oh sih mama corok temen maning-maning aku kok metani tau tuku ketek dopeni akhirnya monyet ya dah makanya gue macet begini aku ngerumi terus metani gue monyetnya ngono tangan terus lah beri lampu naik ketek saya juga bener jelas tapi itu ada kenikmatan sendiri wis ngerti rumah di tangan links di tangan. Soalnya cilik orang kata cici, coba itu mau nih segede kebu, umurnya segede kebu kucing, ya bakalan kiku jenengan buat coba diperbesar itu, pakai kata besar lihat di Google, utuh rambut, ya telur utuh rambut, jadi tangan. Nah ini biasa doyong itu ada setan, namanya culi-culi, ada orang lewat. Tiba-tiba ujung pocong culi-culi. Kenapa culi-culi? Diculi. Apa sih diculi? Iketan yang di kepala, iketan yang di leher, iketan yang di tangan, iketan yang di kaki. Itu tidak dilepas ketika dipatongkan. Akhirnya minta tolong masih orang kepada orang yang masih hidup. Tadi kecil, culi,
maksudnya iketannya. Orang kalau ngubur orang, ya nggak mungkin orang ngubur apa ya orang itu kalau pocongnya kan diikatannya dilepas. Ini enggak, makanya karena ini pocong tuh culi. Nanti ya, jadi orang pun seperti itu. Kalau jenengan tidak tahu, jangan meyakini apa yang jenengan lihat. Tapi salah orang. Kalau belum lihat, jangan percaya. Artinya tidak, ya, faktanya tidak sesuai dengan apa yang jenengan lihat. Contohnya, enak jenengan nyanda. Contohnya apa? Oh iya, contohnya ini di rumah ada seorang perempuan punya suaminya kerja, anaknya lagi main sendirian, lagi masak, umur cuma 2, tolong mana wadah, tolong mana nih, dan gede lanang nganggur si wadon si kerja si komore jero wadon lanang ini si kerja tenggene lanang si wadon kerja anak betul karena kerungu tenggene tulungan sing lanang marani mari mulai padahal posisinya lagi halus dikala lagi atus tolong akhirnya apa buka kamar mandi ya andukan tok untuk lampi marani sesampuran ngapain kompor cepluk akhirnya karena kompor cepluk sarungnya anduke dibubur karena anduke kan mesti kemal kelas mending ditutup nama mereka buka sebenarnya orang sampai terjadi kebakaran akhirnya saya kantor mana saya kantor darurat itu posisi darurat kalau nggak meledak itu kalau nggak kebakaran sampai akhirnya ini anaknya suaminya yang perempuan pulang ibu selingkuh apa kerja deh sepanjang selingkuh makanya anak bocor ibu selingkuh. Ini kalau nggak tahu ceritanya gimana itu orang seperti itu. Jadi apa yang jenengan lihat belum tentu benar. Paham? Sama kayak jenengan melihat saya. Wah, apa nih gue nutup suaranya? Bah, ini ceritanya. Tegas sudah matanya mendeling. Jengkel kayak mesti jengkel kayak. Belum tentu. Ya. Walaupun jenengan melihat saya bawahnya kayak marah. Tegas, tapi belum tentu apa yang jenengan sangkakan itu benar. Belum tentu apa yang jenengan lihat walaupun lihat itu kenyataan seperti itu benar. Sama kayak tadi. Akhirnya itu ya aduknya taruh di atas kompor. Mengeluarkan Nabi sih biar enggak kebakaran rumahnya. Karena ini perempuan yang kaget. Astagfirullah, alhamdulillah. Itu ini. Astagfirullah apa? Ini refleks yang laki-laki buka handuknya tutupin yang kebakaran itu biar enggak merambah. Astagfirullah perempuannya. Melihat apa? Enggak pakai handuk. Alhamdulillahnya apa? Bukan melihat tubuhnya laki-laki, bukan itu aja sudah aja. Kamu tak kasih bahasa-bahasa yang membingungkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahnya akhirnya rumahnya terjadi kebakaran karena gerak refleks seorang laki-laki yang habis mandi pakai handuk aja, handuknya dicopot ditaruh di kompor yang tadinya mau kebakaran. Karena melihat posisi seorang laki-laki yang tidak pakai pakaian, handuknya dilepas. Astagfirullah. Gak apa-apa, dosa gak dosa. Kayak jenengan melihat orang itu lagi mau yang motor
menteru yo udah. Wong aja lewat. Itulah. Apa aja dalam menglo wis dosa jenengan. Spesial be astagfirullah. Alhamdulillahnya kenapa perempuan ini mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah karena berkah pertolongan laki-laki tersebut rumahnya tidak jadi terbakar. Suaminya melihat Allah salah selingkuhnya. Kalau orang harus marah dijelaskan dengan pengantar. Apalagi kalau orang itu sudah berburuk sangka kepada orang yang dia lihat. Saya melihat Rizal, aku pikirnya seorang tinggal Rizal. Istri pendirian masuk lagi lah kayak gitu. Walaupun penjelasan aku tidak percaya saya. Apa kayak itu nggak percaya? Jadi seperti itu. Jangan sampai banyak ngaklung nang majelis. Nikon nang majelis sama aja mengaklui kanjeng Nabi ngaklui Allah. Nggak percaya karena majelis itu taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taman surga diaklui. Gara-gara corona, gara-gara infak, gara-gara tiket, gara-gara rutinan. Taman surganya Allah diaklui. Berarti jeneng nyangkut orang sapa? Orang syukur orang sapa? Allah. Ning sira Allah berarti nyangkut kali kanjeng Nabi. Berarti jeneng orang terima ketetapan Allah, terima ketetapan apa sih diperintah Nabi dalam hal menuntut ilmu. Mumet ta ora nyambung ya kok Nabi Muhammad SAW yang paling utama di antara nama-nama yang lain. Kenapa dinamakan Nabi Muhammad SAW? Nama itu diberikan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad. Itu yang memberikan nama ialah kakek beliau adalah Abdul Muthalib di hari ke-7 setelah kelahirannya. Yang terjadi setelah kematian ayahnya, setelah ayahnya mati meninggal, ya Rasulullah SAW dilahirkan pada hari ke-7. Kakeknya Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad. Lantas Abdul Muthalib itu ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau memberikan nama Muhammad kepada cucumu? Ya, padahal nama yang seperti itu tidak ada pada keluarga. Nama-nama keluarga itu kan sekarang ini Muhammad, nama cucu ini darah Muhammad. Akhirnya Abdul Muthalib mengatakan, Abdul Muthalib mengatakan bahwasanya kenapa saya beri nama Muhammad? Karena saya berharap nanti cucuku ini yang bernama Muhammad biar dia dipuji di langit dan di bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan daripada harapannya Abdul Muthalib, kakek daripada baginda Nabi, dengan bahwasanya Nabi Muhammad dipuji di langit dan di bumi. Di bumi diikuti oleh para pengikutnya manusia, ya, dan jin. Jin pun ada yang mengikuti Nabi. Langit pun seperti itu, dicintai, dipuji oleh para malaikat, bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi nama Muhammad siapa? Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Makanya wa annahu ta'ala bahasa Sayyidina Muhammadan wa abdahu wa rasulahu. Allah mengutus junjungan kami Nabi Muhammad sebagai abdu, hamba dan rasulnya. Nabi dilahirkan di kota Mekah hari Senin. Beliau juga diutus sebagai Rasul oleh Allah di hari Senin. Setelah sempurna umurnya 40 tahun, lalu beliau berhijrah atas perintah Allah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang disebut juga dengan Taibah. Ya. Karena dulu Madinah itu namanya Yasrib, sekarang Madinah. Oh, Nabi hijrah ke Yasrib itu di Madinah. Ya. Rasulullah dilahirkan hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin. Ketika dilahirkan wafat yang beri nama
Nabi Muhammad itu Muhammad kakeknya. Dan ada riwayat lain mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW nama Muhammad itu dari ibunya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, itu didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril alaihissalam memberikan nama kepada ibu Nabi Muhammad SAW agar nanti ini ketika lahir anaknya dikasih nama Muhammad. Itu riwayat yang lain. Kalau riwayat satunya mengatakan yang beri nama Muhammad ialah kakeknya Abdul Muttalib. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di hari Senin. Lahirnya di kota Mekah, dilahirkan pada tahun Gajah, ya, pada bulan Rabiul Awal. Lahirnya hari Senin. Beliau juga diutus sebagai Rasul oleh Allah di hari Senin. Setelah sempurna umurnya 40 tahun, lalu beliau berhijrah, disuruh, diperintah Allah berhijrah ke mana? Ke Madinah, ke kota Madinah. Kalau Madinah dulu bernama Yasrib. Rasulullah SAW memerintahkan juga para sahabatnya untuk berhijrah. Jadi yang ikut Nabi Muhammad SAW pun dikongkon, diperintahkan, aku kan hijrah, pertama yang hijrah. Makanya seperti itu, Nabi hijrah dan yang mengikutinya pun hijrah. Majelis Al-Anwarul Habasyah hijrah kemana? Ke Pekalongan. Yang mengikutinya kabur. Padahal Nabi sudah memberikan contoh. Mereka yang mendekatkan Allah dan mereka yang mengikuti pemimpinnya, niscaya ia akan berpegang teguh kepada pemimpinnya. Seorang murid akan berpegang teguh kepada gurunya. Apapun yang dilakukan gurunya, ia selalu berhusnudzon, berbaik sangka. Ia akan meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada ragu ataupun pertanyaan. Seperti halnya Nabi Muhammad ketika hijrah, lahirnya di kota Mekah, menyebarkan agama Islam di kota Mekah, banyak perlawanan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bukan hanya Nabi yang hijrah, sing melu Nabi Muhammad SAW pun melu hijrah. Si melu Nabi pun melu hijrah. Berarti si melu yakin orang? Yakin. Saya kira bapak hijrah kemarin kalau nyoba hijrah maring Pekalongan aku majelisnya. Bola sing melu aku temenan katon. Ya. Si melu temenan katon ora? Apa tahu paduran sampai sukat kan. Kurang sampai sukat tapi Pekalongan. Yo sawu tak hijrah maring. Aku hijrah maring Dongkal lah. Majelisnya sekarang di Dongkal nanti buatnya. Dongkal nih, kalau Dongkal yang anak beli kan bisa. Dengannya kabur. Masa ngaji lah, apa? Sholat cukup sebenarnya khusyuk. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke tempat itu. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi itu bukan karena kehendak Nabi, tapi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pun meninggal di hari wafat di hari Senin di kota Madinah. Nabi lahirnya nang Mekah, wafatnya nang Madinah, ngubure nang kota Madinah eling. Soalnya orang sing Mekah. Mekah itu lahirnya Nabi. Nabi lahir di kota Makkah atau Mekah? PRW. Makkah. Kali loro Makkah atau Mekah? ATW ya bingung ya, ini belajar pintar. Iya, Mekah atau Makkah? Ayo belajar PR. Nabi diangkat menjadi Rasul, diutus menjadi Rasul hari Senin. Lahirnya hari Senin, meninggalnya hari Senin. Dimakamkan di tempatnya di
Habib. Amin Nabi ya, nanti makanya Nabi nanti Madinah nanti. Stop. Oh deh si mana deh, si mana deh, meninggal. Kuburannya ngerti orang ngerti. Lah apa ini? Kuburan di mana orang ngerti? Kuburan bapaknya ngerti orang ngerti. Wong seneng karo Allah, kowe bakalan lu ngerti apa bae sing hubungan karo wong disenengi. Nyong seneng kae contone ya. Nyong seneng karo wadon tak loro apa bae sing berhubungan karo wong wadon tak senengi. Saya cinta sama Nabi Muhammad. Saya akan mempelajari apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Dari lahir, kecil, dewasa, hidupnya, perjuangannya, apa yang ditinggalkannya, makamnya, ilmu-ilmunya, sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya. Kayak orang senang ya, gue baru boleh tinggi. Ya, jadi seperti itu. Nabi dimakamkan di Madinah. Nabi itu sebagai hamba dan rasul. Hamba dan rasulnya. Itu dalam kitab Isy'at Ar-Rafiq halaman 28 dan Kasyifatus Sajjah dijelaskan itu. Tentang baginda Nabi Muhammad SAW dibuka itu di kitab Kasyifatus Sajjah. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW disifati dengan sifat apa? Abdahu, hamba. Padahal Nabi Rasul kekasih Allah, tapi hamba. Makanya abdahu wa rasulahu, hamba. Kenapa Allah mensifati Nabi Muhammad itu dia jadikan sebagai abdahu, hamba? Mengisyaratkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tunduk dan merendah serta penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disifati Allah seorang hamba wa abdahu. Ya, karena mengisyaratkan bahwa ketundukan dan kerendahan hatian serta penghambaan itu adalah sesuatu yang bertepatan dengan kedudukan Nabi. Nabi yang rendah hatinya, yang menghambakan dirinya kepada Allah, ya kan dijamin surga, bisa mensyafaati orang lain, namun masih tetap mau sholat tahajud sampai kakinya berkah, mau puasa di setiap hari kelahirannya. Jenengan hari kelahiran apa? Happy birthday dum dum tak dum dum, happy birthday dum dum tak dum dum. Tak tungtung, on si kele lagu ni tak tungtuang, tak tungtuang. Hanya kalau kamu cinta Nabi, di hari kelahiranmu berpuasa. Panjang umurnya kepropendoke. Anak anda sih bocah sing lagi ulang tahun, men mambune anis baru gue digoreng. Untuk digoreng ya, untuk keproknya ya. Lempar tepungnya, setelah itu dikolah, dimasak jadi tempe gorengan. Tepung dilempar ya, bener. Kayak gue ya, mati sahabatnya itu berapa?
taklim modele gitu ya. Hadirin rahimahullah. Saya itu untuk meniru orang ceramah gampang, tapi saya nggak bisa jadi orang lain. Saya membawanya kalau nyampaikan ilmu ini, ya kalau tahu kan, ya jadi orang bisa. Orang lain cara membawa pembawaan orang lain kan masing-masing kan. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syarat nggak bisa, aku niru bisa tapi dilakukannya hati menolak. Jadi Nabi itu disifati hamba karena mengisyaratkan bahwa ketundukannya baginda Nabi, kerendahan hatinya baginda Nabi, serta penghambaannya adalah sesuatu yang bertepatan dengan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sifat ini, sifat seorang hamba itu mulia, termulia di antara sifat-sifat manusia, walaupun bagi orang yang merdeka, bukan seorang budak. Nabi itu merdeka, bukan seorang budak. Ya kalau sekarang korban bukan. Nabi itu mulia, walaupun seorang hamba. Makanya sebab dari itu Nabi Muhammad SAW itu disifati dengannya adalah kedudukannya yang termulia. Walaupun hamba, mana hamba saya, ya hamba, jangan dong ngomong Allah, ya Allah saya seorang hamba, saya orang ahli dosa, orang yang hina. Seorang hamba kan seakan-akan rendah. Tapi hamba di sini ketika Allah menyifati kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu hamba yang termulia di antara manusia lainnya. Tidak ada yang mulia bila Nabi Muhammad SAW. Walaupun mendapat predikat hamba, karena ketundukannya Nabi, kerendahan hatinya Nabi, ya, dan kebaikan sifat-sifat Nabi yang mulia lainnya. Hanya di dalam Quran surat Al-Isra dijelaskan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Dia yang memperjalankan hambanya di sebagian malam. Wa qawluhu ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhiran. Wa qawluhu ta'ala fa'auha illa 'abdihi ma auha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Dia ya yang memperjalankan hambanya di sebagian malam. Dan Allah berfirman, Maha suci Dia yang menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Quran? Yang dimana Al-Quran itu membedakan yang benar dan yang batil kepada hambanya, agar menjadi pemberi peringatan bagi semesta. Fa'auha illa abdihi ma auha. Dia mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Allah memberi peringatan lewat baginda Nabi. Namun baginda Nabi di sini disifati hamba. Hamba itu adanya hina. Saya hamba, seorang pesuruh, saya sekedar pembantu khatim, adama, bantu. Allah memberi peringatan kepada Nabi. Nabi menyampaikan peringatan tersebut. Nabi seorang hamba,
Nabi diberikan petunjuk, diberikan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang agung. Dalam Al-Quran Karim itu ialah terdapat ya suatu yang dimana di situ pembeda antara yang hak dan yang batil, benar dan batil ada dalam Al-Quran, dan Nabi menyampaikannya kepada umatnya. Dan Allah mewahyukan kepada hambanya yang diwahyukan. Siapa baginda Nabi? Ya, itu dalam kitab Burqah Syu'ud At-Tasdiq yang menjelaskan daripada kitab Sulam Taufik. Ada kitab namanya Sulam Taufik. Itu kalau lebih jelasnya lagi tafsiran daripada hadis itu kita mengambil dari kitab Burqah Syu'ud At-Tasdiq. Nabi Muhammad SAW itu Rasul, seorang manusia yang merdeka, bukan budak, budu-badu, walaupun seorang hamba. Hamba di sini hamba Allah, hamba yang dimuliakan Allah karena telah diberikan mukjizat yang berupa pembeda antara hak itu hak, yang batil itu batil, yaitu Al-Quran. Makanya dikatakan Nabi seorang Rasul, manusia yang merdeka. Tidak ada nabi perempuan, makanya anak sekarang Lia Edan. Aku nih nabi karo malaikat Jibril. Tujuh Lia Edan, Lia Edan. Bener nggak? Kalau kamu lihat beritanya, ada lagi namanya Tarno, nyong nabi ya. Akhir zaman nabi ini kumisnya siapa? Para tenono, nabi sih. Saya nabi akhir zaman, zaman sekarang negara. Ada. Terus lagi Nabi ini arahnya Mahmudin apa Nabi Mahmudin. Apa ya sekarang Nabi kan? Nabi itu bukan seorang budak, manusia yang merdeka, laki-laki, dan tidak memiliki hal-hal yang menjadikan manusia menjadi atau menjauh darinya secara normal. Nabi itu tidak memiliki hal-hal yang dimana seperti umumnya manusia kena penyakit apa koreng. Nabi memiliki penyakit yang menular sehingga manusia yang mau dekat enggan. Tidak, Nabi tidak seperti itu. Rasul tidak seperti itu. Paham ya? Dikasih penyakit biasa, bukan penyakit yang dimana di manusia tersebut akan menjauhi daripada orang tersebut. Nabi Muhammad SAW, Nabi juga tidak pula dari memiliki ayah yang rendah. Nabi bukan memiliki ayah dari keturunan yang rendah. Ayah kamu apa? Germu, ibu. Bapaknya pun apa? Iya, bandar togel. Anaknya jadi Nabi. Ya, Nabi masa bapaknya bandar togel kan orang mungkin. Nabi masa bapaknya tukang mancing. Ora ya. Nabi bapaknya tukang rene kambul kan ora. Nabi bapaknya tukang delok TikTok. Ya mungkin masalah Nabi bapaknya TikTokan, bapaknya Nabi TikTokan. Apa ya? Nabi itu memiliki ayah. Ya, bukan dari kalangan yang rendah di mata kaumnya ya. Dan ibu Nabi bukan punya ibu dari keturunan yang hina, bukan. Ya, ibunya Nabi harga dirinya tinggi serta diwahyukan kepadanya sebuah syariat dan mendapat perintah untuk menyampaikannya. Jika tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka dia adalah seorang nabi. Jika tak diperintahkan untuk menyampaikan, maka dia adalah seorang nabi. Tapi kalau disuruh untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan, itu dikatakan sebagai rasul. Karena anak nabi, anak rasul, anak si gelari nabi karo rasul.
makanya anak Rasul ya, makanya ada di bagian ya 5 orang Rasul yang dirangkum oleh sebagian ulama kita bahwasanya ada Rasul ulul azmi. Rasul itu ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, dia menyampaikan. Kalau Nabi kan, tapi kalau Rasul sudah pasti akan mendapatkan daripada perintah untuk menyampaikan itu Rasul. Perintah dari siapa? Allah. Namun jika tak diperintah untuk menyampaikan, maka dia adalah seorang nabi. Dikasih perintah sama Allah tapi tidak untuk disampaikan, itu nabi. Tapi kalau dikasih perintah sama Allah terus suruh disampaikan kepada kaumnya, itu Rasul. Ada yang dikatakan nabi dan Rasul, ada yang hanya mendapat gelar nabi saja, ya, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita melihat bahwasannya Rasul itu jumlahnya ada riwayat 3. Ada yang mengatakan Rasul itu jumlahnya Rasulnya Allah itu ada 313 jumlahnya. Ada yang 314, ada yang 315. Itu riwayat-riwayat para ulama kita. Rasul ada berapa? 313 bisa. Ada berapa? 314. Ada berapa? 315. Itu riwayat-riwayat dalam kitab yang disebutkan. Sedangkan yang wajib untuk kita imani itu adalah 27 Rasul. Telah percaya 25 pun ngomong pitu lekor 25 Rasul yang wajib kita imaninya dipakai sengaja. Konsertas instruksi 25 apa ya? 25 Rasul yang wajib kita imani. Yang pertama siapa? Dan terus ada 25 Rasul yang wajib kita imani. Kalau hukumnya sudah wajib kita imani, berarti harus kita menghafal, kita jalankan, kita yakini. Kalau wajib, berarti harus dilakukan. Saya mau tanya, 25 Rasul ini tolong sebutkan secara bersama-sama dengan suara yang keras 1 sampai 25. Mulai. Ismail, Ishak. Ya, tambah lama tambah tidak ada suara. Yang tadinya ada barang misalnya Ibrahim, terus ini hukumnya wajib kita imani. 25 Rasul ini katanya Islam, katanya iman kepada 25 Rasul, baru tidak ada 10 sudah lupa apa tidak hafal. Iya, ngitung kading siji anjokna 100 bisa, ngitung duit kading 100.000 anjokna 1 miliar bisa, ngitung nabi, ngitung Rasul 25 boleh. Kebalik apa? Benar itu duit yang kelingannya. Ya, ulangi.
Idris, Nuh, Hud. ada yang lihat HP Google sambil memberikan perintah. Google, sebutkan 25 rasul. Menurut Wikipedia, 25 rasul seperti ada di bawah ini. Ngomongin banter sama diri. Adam, Idris. Kalau tangannya jempolnya bawah terus lah, seperti mengisor-mengisor nah. Bung pandai sih mendur. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Isa, Yakub, Yusuf. misalnya Pak Ude apa enggak? Mau dorong sekolah Pak Ude siapa? Kon wis kuliah, wis kerja, wis bojo, wis tua maning. Hah? Terus Ibrahim. Apa lagi? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail mana? Ismail Marzuki apa berapa? Masa Nabi Ismail Marzuki? Siapa Ismail Marzuki? Terus Ishak terus, anak sing Yakub, anak sing Nabi Samson. Lalu dikatakan Nabi itu tidak Rasul, diperintahkan Allah tapi tidak untuk menyampaikan. Samun Nabi Syamun, Samson ya, kayak Nabi Khidir, bukan Rasul tapi Nabi, diperintahkan Allah tapi tidak untuk menyampaikan. Tapi yang 25 ini wajib kita yakini, kita imani. Ladies and gentlemen, ya, sampai mana tadi? Sudah berapa tadi? Apa? Bani Ismail apa? Terus 10, terus Yusuf, terus Hah? Ya. Ayub disuruh langsung nyami soal. Ayub disit baru besok. Baru bisa apa nih? Hah? Zulkifli. Hah? Musa, Su'aib Musa, terus dia sholat isya belum? Mau hari isya atau isya? Apa bar Musa? Harun. Dan Harun Zulkifli baik. Bar Musa, Harun, bar Harun. Tahu tadi deh kayaknya. Tahu tadi deh Yusuf. Bar Harun, bar Harun. Saya isi aku posisi. Bar Harun. Kiflik baik. Kiflik baik. Kapan itu Kiflik? Kalau sekarang sih kalau Zulkifli, kayaknya seneng banget sama nama Zulkifli. Ada sesuatu itu kayaknya. Kipling ngerti film SCTV Kipling apa Harun ini guru ngaji lalti Ilyasa Bar Harun Ilyasa yang ke-17 apa Bar Ilyasa
Ayo anak-anak kita masak. Habisin apa? Nanti yang betul dapat permen ya. Ibu nanti antar ke depan ya. Habisin biasa. Akhirnya kayak jadi kayak. Habisin biasa. Ya, daun. Habis daun, Nabi yang dalam keadaan meninggal pun pengikutnya tidak mengetahui bahwa itu Nabi itu telah meninggal. Rasul itu telah meninggal. Siapa? Ini ada Rasul yang meninggal. Namun permintaannya, ya Allah, jangan engkau beritahu kepada pengikutku dari bangsa jin dan yang lainnya bahwa saya telah meninggal. Allah namanya Rasul. Siapa? Ngarang lagi bener. Ngarang tapi bener. Nabi Sulaiman. Ya. Habis Daud, Nabi Sulaiman. Habis Nabi Sulaiman, Nabi Rasul. Habis Ilyasa apa? Ilyasa Daud. Habis Daud Sulaiman. Baru Nabi Ilyasa dan Ilyas beda. Terus Nabi yang dimana ia mendapatkan ujian yang besar oleh Allah, masuk ke dalam perut ikan apa? Onos, dumai onos, cumi-cumi yang satu. Nabi Yunus. Kata Yunus apa? Nomor 21, Rasul yang ke-21. Nabi dan Rasul yang ke-21 siapa? Zakaria. Mohon kamu cak ciri-ciri kalah, pinter cak ciri. Ya. Terus? Ya, kancane kae. Apa? Woi. Ya. 23. Mau sih kiplik-kiplik baik baik. Zulkifli. Setelah Nabi Zulkifli, Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka ada yang ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Para rasul yang paling tabah, sing paling tabah untuk menjalankan apa yang Allah sampaikan dan Rasul itu menyampaikan kepada umatnya. Ada 5 Rasul yang paling tabah, 5 Nabi yang paling tabah. Tadi kita kan menghafal, membaca Nabi dan Rasul yang wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul. Wajib loh, eleng-eleng hukumnya wajib. Ini ada 5 Nabi dan Rasul ulul azmi, yaitu para Rasul yang paling nih ya, bukan yang tabah, karena Nabi Rasul tabah semua. Ini paling tabah, maka dikatakan ulul azmi. Kenapa dikatakan Nabi dan Rasul ulul azmi? Itu Rasul dan Nabi tersebut yang paling tabah dalam apa? Berdakwah, menyebarkan agama Allah, kalimat tauhid dan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dengan penuh ketabahan. Siapa yang pertama? Nabi Nabi Muhammad dong. Iya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ibrahim, terus Ismail Nabi dulu. Ismail Nabi itu kan kategori ulul azmi. Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Nuh. Itulah 5 nabi dan rasul ulul azmi. Sekarang saya mau tanya, ada berapa jumlah daripada para nabi secara keseluruhan? Hah? Para nabi jumlahnya ada berapa? 304. Berapa? Salah. Berapa? 25 nabi. Kisah 25 nabi. Regane boleh nang ngarep pasar Kodam besok. Aman betul. Jumlah keseluruhan para nabi ada berapa? Ini disebutkan dalam kitab Nail al-Raja yang menjelaskan kitab Safinah an-Najah. 124 tahun. Ya iya kalau 10 melu-melu tak penuh ya. Jangan sih ngomong 124 ribu miliar. Ya 10 ribu. Nyong beli apa coba ya gue? Tapi saya keinginan ini. Sebelum Nabi itu 124.124.000 nabi. Insyaallah maaf kita menghafal seperti itu aja, Allah akan memberikan kemuliaan untuk kita. Karena yang kita sebut di antara para nabi dan rasul, para nabi dan rasul ulul azmi, mereka orang-orang yang mulia, manusia pilihan Allah, membawa ya segala kebaikan untuk apa yang ada di langit dan di bumi. Ketika kita menyebut para nabi-nabi itu, maka akan dapat kemuliaan dari Allah. Karena yang kita sebut orang yang mulia. Apalagi baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah manfaat. Sekian yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa alana ashrafna ala lada ashrafna fatub alaina tauba tasir kulli hawba wasolana al-awrati Amin.
yang mau